حمدا شكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Sadaqallahu a'lam. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Selawat dan salam disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau sekalian. Yang kami muliakan Imam Syekh, Imam Tarawih, remaja masjid Kampung Dai, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa menghantarkan kita menuju manusia yang beretika. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak. Maka ketika berbicara akhlak begitu luas tanpa batas, mulai dari kita bangun tidur sampai dalam rumah tangga, aktivitas di luar, aktivitas dalam pekerjaan kita di kantor, sampai kita berada di rumah Allah ini, bagaimana adab kita ketika berhadapan Allah dalam melaksanakan salat, bagaimana adab kita ketika kita berdoa kepada Allah. Semuanya tidak bisa terlepas dari akhlak atau etika itu sendiri. Tetapi walaupun begitu luasnya, paling kurang dari diri kita itu adalah bagaimana menjaga lisan itu sekurang-kurangnya, menjaga bahasa, menjaga kosakata setiap yang kita keluarkan, yang didengar orang lain tidak menyakiti, tidak ada bahasa yang kita keluarkan orang lain tersinggung. Itu adalah sekurang-kurangnya adalah akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada sahabat kita, saudara kita meraih prestasi, maka berikanlah apresiasi. Nah, kalaupun terlalu berat, katakanlah, tapi jangan sampai mengeluarkan kalimat yang biasa. Jangan sampai ucapan kita adalah menumbuhkan semangat orang lain. Maka ketika kalimat itu mungkin kita dalam miskin, maka diam itu adalah pilihan terbaiknya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, kalau tidak ada kata yang baik, maka diam pilihannya. Maka kecerdasan intelektual itu tidak cukup. Bisa saja orang cerdas itu dia lulus di universitas yang paling hebat, dia mendapatkan kedudukan emas dan perak, dia mendapatkan jabatan yang dia inginkan karena dengan kepintarannya. Tetapi dibutuhkan adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasa. Artinya kita punya perasaan kepada orang lain, tidak akan segampang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Maka dibutuhkan kecerdasan emosional. Dari kecerdasan itu maka akan lahir rasa simpati dan empati kepada orang. Ketika orang lain dizalimi, maka kita hadir untuk membackup-nya. Nah, itu pun tidak akan cukup, maka dibutuhkan, karena kecerdasan emosional itu bisa saja mengganggu kita karena dibungkus yang mengindah. Maka dibutuhkan kecerdasan spiritual, yaitu adalah dari hati yang paling dalam. Biasanya kebenaran itu adalah muncul dari hati nurani yang paling dalam. Ketika disodorkan sesuatu kepada kita, keinginan untuk mengambil itu luar biasa. Nah,
pada saat itulah hati nurani yang mengatakan jangan, itu jalan yang tidak benar. Maka itulah hati nurani merupakan salah satu kunci untuk kita tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah adanya nilai-nilai ilahiyah yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, baik dilihat orang maupun tidak ada orang, kita yakin Allah pasti akan melihatnya. Maka oleh karena itu, akhlak merupakan salah satu kunci sukses kita dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Beruntung yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat itu sudah diperkenalkan oleh orang tua kita sejak kecil sampai kita dewasa. Tapi yang paling berat adalah khashi'un. Itu tidak semua orang mampu. Khusyuk itu adalah merupakan salah satu kunci dalam salat. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah menghadirkan hati dan diamnya anggota badan. Itulah khusyuk. Khusyuk adalah ruhnya dalam salat. Maka ketika khusyuk itu hilang, maka salat itu tidak ada esensinya. Ingat ketika Imam Ali radhiyallahu anhu terdapat patahan anak panah di kakinya, beliau menderita kesakitan dan meminta tabib untuk mengambil anak panah tersebut. Maka ketika disentuh mau diambil, Ali tidak sanggup merasa sakitnya. Lalu beliau minta ambillah ketika saya waktu melaksanakan salat. Maka ketika beliau salat diambil, beliau begitu fokus dan tidak merasakan bagaimana sakitnya. Nah, ketika beliau selesai, apa yang beliau ucapkan sudah terasa dengan rasa sakitnya. Nah, begitulah ketika khusyuk itu mampu dihadirkan, hati itu mampu dihadirkan, maka yang lain terasa kecil, maka yang dibesarkan adalah Allah. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu, menggunakan momentum. Waktu merupakan salah satu anugerah yang diberikan Allah pada kita. Jumat hari ini tidak akan sama dengan Jumat yang akan datang. Harinya boleh sama, tapi waktunya sudah berbeda. Umur kita hari ini 30 tahun, maka Jumat yang akan datang akan jadi 30 tahun 7 hari. Sekalipun kita semangat untuk menghafal ataupun membagi kepada anak-anak yang begitu kuat hafalannya, kita ingin kembali untuk belajar kuat, mustahil waktu itu bisa kembali. Maka selagi Allah beri waktu kepada kita, maka manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ingat lahirnya tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar, ilmuwan besar, mereka adalah tidak garang besar. Tidak lahir begitu saja. Artinya apa? Mereka seperti Habibie adalah sehari semalam itu tidak lebih dari 3 sampai 4 jam tidur. Selebihnya beliau berpikir, menulis, menelaah, bekerja, itulah kerjanya. Sampai usia puncak kemasannya beliau mampu melahirkan 4 materi besar yang mampu menyumbangkan kepada dunia. Salah satunya adalah The Crack Habibie, yaitu dikenal dengan teori keretakan pesawat. Beliau mampu menyumbangkan salah satu teori yang dapat menyelamatkan ketika pesawat berada di udara. Dengan teori beliau, maka selamatlah pesawat ketika terjadi turbulensi. Itulah dengan keilmuannya beliau mampu menyumbang ilmunya dan bermanfaat untuk manusia lainnya. Lahirnya ulama besar Imam Syafi'i, umurnya tidak banyak, tapi
coba lihat karya-karya besarnya Imam Hamzani. Umurnya juga tidak banyak, tapi ketika beliau masih aktif sampai 40 berguru untuk belajar. Imam Al-Tabari yang dikenal dengan tafsir Surah As-Tabari, itu dalam satu hari beliau 40 halaman tidak banyak menulis. Kita membaca 40 halaman sulit, beliau menulis. Nah, suatu waktu datanglah temannya berdialog, tetapi menurut pandangan tidak ada manfaatnya. Lalu beliau bertugas mengambil kitab dan menyuruh untuk membacanya. Dan beliau melanjutkan, begitulah beliau memanfaatkan waktu untuk tidak menggunakan di tempat yang sia-sia. Maka Allah sendiri banyak ayat yang menyediakan kita banyak menyanyikan waktu. Wadduha wal-laili wal-fajr la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihah. Kecuali hanya orang yang beriman dan beramal saleh. Seperti hadirin kaum muslimin malam ini hadir karena keimanannya dan karena salehannya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi. Kemudian selanjutnya adalah walladzina hum bizzakati fa'ilun. Siapa yang tidak tahu zakat itu adalah salah satu kewajiban yang dibebankan pada kita. Banyak ayat yang menyatakan waqimus shalah, zakat dan seterusnya. Tetapi makna yang dikandung di situ adalah bukan zakatnya, fa'ilunnya, yaitu melahirkan manusia-manusia yang dermawan. Dari harta yang Allah titipkan pada kita, kita ada rasa simpati dan empati kepada orang untuk mengeluarkan harta tersebut. Allah tidak akan minta banyak, hanya 2,5% saja. Tetapi kebanyakan manusia itu adalah ingkar, sulit untuk mengeluarkannya. Itu yang paling berat. Soal hukumnya kita tahu, tapi mengeluarkan itu berat. Karena dasar manusia itu adalah ingin mengumpul, menumpuk dan menumpuk. Punya mobil satu tambah dua, punya Honda 3 tambah lagi, punya satu gunung ingin tambah gunung yang lain lagi, sampai laut pun dibakar. Bayangkan rakusnya manusia. Maka ketika harta itu Allah titipkan pada kita, jangan sampai mabuk. Kalau kita sudah mabuk dengan harta, maka hilang akal sehatnya. Kalau sudah hilang akal sehatnya, maka kita akan lupa daratan. Kalau orang sudah lupa daratan, lama-kelamaan akan tenggelam di tengah lautan. Nah, itulah harta itu. Kalau kita tidak mampu merenung, menyadari, mengikis sifat-sifat tersebut, kita benar-benar akan mabuk. Ingat bagaimana mabuknya Qarun yang digambarkan Allah dalam surah Al-Qasas ayat 76 dan sampai dengan ayat 83. Qarun itu dasarnya orang baik, orangnya taat, orangnya pintar, orangnya pandai mensyai'syai. Tetapi orangnya dia miskin dan ada hubungan kerabat dengan Nabi Musa. Lalu dia datang Musa doakan saya untuk menjadi seorang kaya. Mengingat Nabi Musa dia orang baik, orang taat, maka didoakan. Ketika dia kaya, bahkan dalam satu riwayat itu dia sudah mengumpulkan emas dan perak, pengawalnya 300 laki, 300 perempuan, dan penjaga kuncinya ada 60 orang yang menjaga pintu-pintu kuncinya. Nah, pada saat itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil zakat. Lalu Nabi Musa mengutus utusan ketika ketemu akan sampaikan kepada Musa, jangan suka minta-minta, usaha seperti saya. Itu marwah dan harga dirinya
Nah, dia kembali menyampaikan. Tetapi Nabi Musa meminta sampai ketiga kali karena itu adalah perintah Allah. Lalu Fir'aun merasa tersinggung dan marah, lalu memfitnah Nabi Musa dengan membayar perempuan dan dianggap Nabi Musa orang tidak benar. Nah, pada saat itulah Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk ditenggelamkan kaum bersama hartanya. Maka kaum tenggelam bersama hartanya tenggelam dalam perutnya. Ketika itu Allah ungkapkan ribuan tahun yang lalu yang tersurat dalam surah Al-Qasas untuk pelajaran bagi kita supaya kita tidak mampu dengan harta. Materi itu penting. Kita datang ke sini pakai motor, pakai mobil, butuh materi. Di rumah anak sekolah makan, butuh materi. Tapi materi itu jangan sampai membuat kita lupa segala-galanya dan berbudak padanya. Harta yang kita miliki, yang kita sumbangkan, itulah yang sesungguhnya milik kita. Yang lain yang kita makan besok pagi selesai. Harta yang kita tumpuk-tumpuk ketika meninggal menjadi hutang keluarga. Makanya selagi Allah masih diberi waktu dan umur dan dititipkan harta, jangan sungkan-sungkan. Sumbanglah untuk kita bawa, untuk bersama kita selama-lamanya. Jangan capek-capek kita kerja, akhirnya yang dinikmati orang lain, kita menjadi orang miskin ketika berada di alam nanti. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dan bulan yang baik ini menjadi momentum kita menjadi individual yang soleh dan menjadi manusia yang saleh secara sosial, dan pada akhirnya kita dikenal menjadi orang baik. Itu yang intinya pada akhirnya, karena kuncinya menjadi orang baik itu penting. Ingat, tidak ketika kita tua, ketika kita menentu usia, ketika disalatkan jenazah, orang yang bersaksi apa yang dia katakan? Apakah kita bersaksi orang baik? Semua orang bersaksi orang baik. Maka ketika disebut namanya adalah akan teringat kebaikannya. Itu adalah kunci dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak disebut apakah dia mantan kepala A, mantan CEO ini, benar-benar mas tidak. Pasti satu kalimat. Maka momentum Ramadan kita manfaatkan, kita selalu menjadi orang baik. Tidak hanya baik dalam bulan Ramadan dan menjadi baik dalam bulan-bulan selanjutnya. Itulah inti dari kehidupan ini dan bermanfaat untuk diri kami sendiri dan bagi jemaah sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum